Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, kita bertemu di materi teks eksplanasi. Mari kita simak video berikut ini. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena alam maupun sosial budaya. Struktur teks eksplanasi terdiri dari 1. Identifikasi fenomena, yaitu mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Hal ini bisa terkait dengan fenomena alam, sosial, dan budaya. Kedua, rangkaian peristiwa, yaitu perincian atas kejadian yang relevan dengan identitas fenomena. Ketiga, ulasan, komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Ulasan biasa juga disebut dengan kesimpulan. Pola pengembangan teks eksplanasi. Yang pertama ada pola kausalitas, yaitu sebab akibat atau akibat sebab. Pola ini merupakan pengembangan teks eksplanasi dengan susunan sebab akibat, sebab sebagai gagasan utama, sedangkan akibat sebagai gagasan pengembangnya. Hal ini berlaku sebaliknya dalam akibat sebab. Konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat, misalnya karena, sebab, akibat, sehingga, oleh karena itu, oleh sebab itu. Kemudian yang kedua ada pola kronologis. Pola ini menyajikan pengembangan teks eksplanasi secara kronologis, yaitu berdasarkan urutan waktu. Konjungsi yang menyatakan urutan waktu, misalnya lalu, kemudian, setelah, sebelum, akhirnya, saat, ketika. Nah anak-anak, Ibu tampilkan teks eksplanasi, yaitu tentang fenomena alam yang berjudul banjir. Coba kalian tentukan struktur dan pola pengembangan teks eksplanasi tersebut. Dari teks eksplanasi yang berjudul banjir yang Ibu tampilkan, identifikasi fenomena itu ada pada paragraf ke-1, yaitu banjir adalah suatu fenomena alam yang sangat merugikan sehingga disebut juga bencana alam. Kata banjir berarti ketidakmampuan sungai, danau, drainase, aliran air lainnya untuk menampung air yang jumlahnya sangat banyak sehingga meluap dan memasuki daerah sekitarnya. Kemudian rangkaian peristiwa itu ada pada paragraf kedua dan paragraf ketiga, yaitu berikut ini adalah faktor-faktor penyebab terjadinya banjir. Faktor yang pertama adalah faktor alam. Faktor alam akan menghasilkan hujan deras yang terus-menerus turun dan menyebabkan daerah-daerah penampung air meluap sehingga air tersebut tidak dapat lagi mengalir. Akibatnya, air akan menuju ke segala arah dan masuk ke pemukiman-pemukiman warga. Alam juga bisa menyebabkan penyempitan sungai akibat dari erosi, sehingga sedimentasi masuk ke dalam sungai dan menyebabkan daya tampung sungai menjadi berkurang. Faktor kedua adalah faktor sosial. Faktor yang satu ini merupakan penyebab yang sering menghasilkan bencana banjir. Contohnya saat manusia sengaja membuang sampah di sungai terus-menerus hingga menyebabkan aliran air sungai tersumbat. Selain itu, banyak daerah resapan air yang digunakan untuk pembangunan gedung. Struktur yang ketiga adalah ulasan, itu ada pada paragraf keempat yang berisi dapat disimpulkan bahwa banjir adalah bencana alam yang terjadi saat penampungan air tidak berjalan sesuai fungsinya, sehingga air meluas ke daerah pemukiman maupun lingkungan. Jadi kita sebagai manusia selaku penghuni bumi layaknya menjaga dan merawat lingkungan kita sebaik mungkin untuk meminimalkan
menyebabkan dampak bencana banjir yang dapat terjadi kapan saja. Nah, sedangkan tentang pola pengembangannya, teks eksplanasi yang berjudul banjir, pola pengembangannya dia memakai pola kausalitas. Dibuktikan dengan adanya hubungan sebab akibat. Kemudian konjungsi yang digunakan yaitu sehingga dan sebab. Itulah pemaparan dari Ibu. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.